Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Firdausy dengan NIM 19081030121 dari kelas analisis keuangan C akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan profil perusahaan. PT Gaya Abadi Sempurna Tbk atau biasa disebut SLIS ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komponen elektronik dan komponen sepeda. Nah, perusahaan ini termasuk dalam sektor E atau consumer silicals dengan subsektor aneka industri dengan industri elektronik. Untuk profil perusahaan, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk ini didirikan pada tanggal 26 September 1996 di Banten, Indonesia. Untuk pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Gaya Abadi Sempurna Tbk yaitu PT Selis Investama Indonesia, merek Selis. Nah, pada tanggal 27 September 2019, SLIS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk melakukan penawaran umum yang perdana saham SLIS atau IPO kepada masyarakat sebanyak menjelaskan mengenai analisis terkait aktivitas operasi. Yang pertama yaitu menghitung laba operasi dan laba non-operasi. Nah, laba operasi sendiri diperoleh dari penjualan, dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi beban operasi, beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Dan diperoleh hasil untuk laba operasi sebesar 58 miliar untuk tahun 2019 dan 41 miliar pada tahun 2018. Untuk laba non-operasi yaitu semua komponen laba yang tidak masuk dalam laba operasi. Tahun 2018 sebesar rugi 20 miliar. Nah, dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh aktivitas operasi PT Gaya Abadi Sempurna, yaitu utamanya dari aktivitas penjualan yang diperoleh, sedangkan aktivitas non-operasi tidak berperan dalam menghasilkan laba 2019. Selanjutnya untuk penghasilan komprehensif ini dapat dihitung dari laba neto tadi dikurangi dengan penghasilan komprehensif lain yang ada pada laporan laba rugi perusahaan PT Gaya Abadi Sempurna. Nah, penghasilan komprehensif lain yang ada pada perusahaan yaitu ada keuntungan aktuarial yang juga dikurangi efek pajak terkait. Untuk total penghasilan komprehensif yaitu sebesar 29 miliar pada tahun 2019 dan 21 miliar pada tahun perhitungan tersebut. Perusahaan dapat menganalisis dalam hal menentukan tingkat pengembalian yang tepat kepada pemegang saham untuk variabel itu. Nah, dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa penghasilan komprehensif lain menambah kekayaan bersih pemegang saham sebesar 354 juta pada tahun 2018 di atas laba neto dan menambah sebesar 376 juta pada tahun 2019. Nah, angka ini diperoleh dari penghasilan komprehensif ini dikurangi dengan laba neto. Selanjutnya, untuk pos luar biasa, pos khusus dan operasi yang dihentikan dalam laporan keuangan PT Gaya Abadi Sempurna tidak ada untuk pos-pos tersebut. Perubahan akuntansi juga tidak terjadi pada PT Gaya Abadi Sempurna. Selanjutnya, beban tangguhan terdapat sebesar 645.500.000 yang merupakan biaya profesi penunjang pasar modal terkait penawaran umum perdana saham. Diharapkan untuk memperhatikan apakah perusahaan dapat memanfaatkan tambahan modal berkaitan dari saham yang dijual ke masyarakat dengan menilai apakah perputaran modal terlaksana dengan baik. Kemudian imbalan kerja tambahan, imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah, dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan kriteria seperti berikut. Nah, bagi perusahaan, pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program, dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Sedangkan biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian dan bunga neto atas liabilitas aset imbalan diakui dalam laba rugi. Selanjutnya yaitu perhitungan atas laba per saham. Di sini menggunakan struktur modal sederhana karena perusahaan tidak memiliki aset yang dilutif. Nah, laba per saham dasar dihitung dari laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Untuk laba ini pada tahun 2018 memperoleh hasil 1.038 per lembar dan pada tahun 2019 jumlah 27 rupiah per lembar. Nah, penurunan yang cukup gratis ini disebabkan karena pada tahun 2019 perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas saham kepada masyarakat umum sehingga meningkatkan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa. Nah, karena rata-rata timbang ini berbanding terbalik dengan laba per saham dan rata-rata timbang ini meningkat pada tahun 2019, artinya laba per saham pada tahun 2019 menurun. Menjelaskan mengenai analisis terkait imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama mengenai imbal hasil atas aset operasi neto. Sebelumnya kita terlebih dahulu menghitung uang yang berasal dari aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Aset operasi neto pada tahun 2019 yaitu sebesar
284 miliar dan pada tahun 2018 sekitar 197 miliar. Untuk NOPAT didapatkan dari penjualan dikurangi beban operasi, dikali 1 dikurangi beban pajak, dibagi laba sebelum pajak. Dan diperoleh tarif pajak efektif dengan menggunakan rumus ini dihasilkan pada tahun 2019 dan 2018 yaitu 27%. Dan untuk NOPAT setelah dikalikan 27% dikalikan dengan hasil ini diperoleh hasil NOPAT 42 miliar pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 sebesar 30 miliar. Lalu RNOA yaitu NOPAT dibagi dengan NOA dia peroleh hasil 17,68%. Nah, misalnya NOPAT yang dihasilkan cukup rendah jika dibandingkan dengan nilai NOA yang dimiliki perusahaan, sehingga persentase pengembalian pun cukup kecil. Namun, perusahaan dapat dianggap baik dalam meningkatkan laba operasi NOPAT dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, ini karena tingkat penjualan yang meningkat cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, dan perusahaan dapat memanfaatkan beban penjualan yang terjadi dan beban umum juga. Buat laba yang dihasilkan pun meningkat secara signifikan. Selanjutnya ada imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE yang diperoleh dari laba neto dikurangi dividen saham preferred dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. ROCE pada tahun 2019 mendapat 45,69%. Nah, imbal hasil atas ekuitas saham biasa PT Gas yang lebih tinggi dibandingkan dengan RNOA tadi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh besar dari leverage keuangan yang diperoleh perusahaan. Nah, hal ini juga dapat diartikan bahwa perusahaan lebih baik dalam memanfaatkan sumber dana yang berasal dari modal saham dibandingkan dari aset operasi. Modal dari luar lebih baik daripada mengolah dari aktivitas operasi atau internalnya. Kemudian ada imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage. Nah, ini merupakan penjabaran dari rumus RNOA sama dengan NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata OA dikali 1 plus OLEV. Nah, untuk OLEV yaitu diperoleh dari rata-rata liabilitas operasi dibagi rata-rata NOA, memperoleh hasil 0,19. Kemudian dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dengan perhitungan yang berbeda tetap menghasilkan nilai RNOA yang sama. Nah, perhitungan menunjukkan bahwa OLEV bernilai positif 0,1915, yang berarti meningkatnya OLEV berpengaruh dalam meningkatkan nilai RNOA, namun sangat kecil. Aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto diperoleh dari disagregasi margin laba yaitu NOPAT dibagi penjualan dan disagregasi perputaran aset yaitu penjualan dibagi rata-rata aset operasi neto. Nah, dari perhitungan tersebut menunjukkan margin laba operasi yang berupa fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa bernilai sebesar 9,3% dibandingkan dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk membawa produk atau jasa tersebut ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Karena imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage, yaitu berasal dari margin laba disesuaikan dikali perputaran aset dikali leverage. Margin laba disesuaikan diperoleh dari laba neto dikurangi dividen dibagi penjualan, perputaran aset diperoleh dari penjualan dibagi rata-rata aset, leverage didapatkan dari rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas biasa, 6,42%. Untuk perputaran aset 1,60, untuk leverage sebesar 4,447. Diperoleh ROCE sama seperti tadi 45,69. Nah, dari perjabaran ROCE menggunakan alternatif rumus tersebut menunjukkan bahwa besar leverage yang berpengaruh dalam imbal hasil atas ekuitas saham biasa cukup besar, yaitu senilai 4,47 atau sekitar 445%. Kemudian imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau ROIC, yang diperoleh dari penghasilan bersih dikurangi dividen dibagi modal yang diinvestasikan. Yang ditambah ekuitas pemegang saham. Utang berbunga ini didapatkan dari utang bank. Lalu ekuitas pemegang saham diperoleh dari modal saham biasa pada ekuitas ditambah modal investor, menghasilkan nilai 0,122. Dan berdasarkan ini dapat diartikan bahwa dari modal yang diinvestasikan oleh perusahaan, imbal hasil yang diperoleh itu sekitar 12,%-nya. Nah, nilai ini dapat dikategorikan baik karena namun masih cukup rendah karena standar perusahaan yang dianggap telah mengembangkan metode yang baik untuk mengubah modal investor menjadi keuntungan adalah sekitar 15-20% arus kas perusahaan. Di sini yaitu yang pertama deskripsi metode laporan arus kas yang digunakan perusahaan menggunakan metode langsung. Sehingga dalam laporan arus kas yang ditampilkan yaitu langsung pengeluaran dan penerimaan kas. Selanjutnya perhitungan untuk analisis laporan arus kas. Yang pertama ada arus kas bebas atau FCF yang diperoleh dari NOPAT dikurangi perubahan NOA. Maaf, untuk perubahan NOA ini pada tahun 2019 dikurangi pada tahun 2018, hasilnya seperti ini, lalu diperoleh arus kas bebas sejumlah minus 43 miliar. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa arus kas bebas yang berasal dari laba operasi neto setelah pajak yang dihasilkan oleh perusahaan tidak cukup untuk
membiayai peningkatan aset operasi neto perusahaan. Selanjutnya, rasio kecukupan arus kas diperoleh dari jumlah kas dari operasi dibagi jumlah pengeluaran modal ditambah penambahan persediaan ditambah dividen. Nah, hasil kecukupan arus kas diperoleh dari rumus tadi. Ini jumlah kas dari operasi dibagi dengan jumlah ketiga komponen ini, diperoleh hasil 0,113. Dari perhitungan rasio kecukupan arus kas tersebut, diperoleh hasil ini yang berarti kurang dari 1, sehingga menunjukkan bahwa PT Gaya Abadi Sempurna kurang tercukupi akan kebutuhan uang tunai dan membutuhkan pendanaan eksternal. Selanjutnya ada rasio reinvestasi kas yang diperoleh dari arus kas operasi dikurangi dividen dibagi aset tetap bruto ditambah investasi. Nah, dari 0,48% itu memiliki aktif kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk menghentikan aset dan pertumbuhan operasi hanya sebesar 0,48% dari total arus kas operasi perusahaan. Dan nilai tersebut cukup rendah dan dapat dikategorikan sangat tidak baik karena ukuran yang dianggap memuaskan untuk rasio reinvestasi kas adalah sebesar antara 7% hingga 19%. Nah, dari laporan keuangan yang disajikan oleh PT Gaya Abadi Sempurna ini menunjukkan bahwa arus kas yang diterima perusahaan paling besar berasal dari aktivitas pendanaan, utamanya berasal dari penambahan modal di setor itu sebesar 75.500 juta. Sebenarnya jumlah arus kas penerimaan dari pelanggan ini jauh lebih besar, yaitu sejumlah 382 miliar. Namun penerimaan dari aktivitas operasi tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengeluaran untuk aktivitas operasi, sehingga arus kas dari aktivitas operasi bernilai negatif. Begitupun arus kas dari aktivitas investasi bernilai negatif juga. Dari nilai tersebut dapat disaksikan karena arus kas internal perusahaan saja tidak cukup untuk menutupi pembiayaan operasi perusahaan, sehingga untuk periode ini perusahaan lebih membutuhkan pendanaan dari luar dibandingkan melakukan investasi keluar. Modal dan solvabilitas. Yang pertama yaitu menganalisis likuiditas perusahaan yang diperoleh dari rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk perputaran piutang usaha diperoleh dari penjualan neto secara kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Yang diperoleh penjualan neto secara kredit sebesar 70 miliar. Dan untuk rata-rata piutang usaha sebesar 99 miliar dan diperoleh hasil perputaran piutang usaha sebesar 0,71. Maka nilai dari rasio lancar baik di tahun 2018 maupun 2019 mencapai lebih dari 1 atau bisa diartikan aset lancar dapat membiayai liabilitas jangka pendek dengan kemampuan lebih dari 100%. Dan dari rasio perputaran piutang menunjukkan nilai 0,71 yang berarti selama periode ini piutang yang dapat ditagih tidak sampai 1 kali, sehingga dapat kita ketahui pula bahwa perusahaan sangat tidak baik dalam penagihan piutang. Kemudian selanjutnya menganalisis tingkat solvabilitas. Yang pertama ada rasio total utang yang diperoleh hasil 0,55, rasio total utang terhadap modal ekuitas yaitu diperoleh hasil 1,24, rasio total utang terhadap jangka panjang terhadap ekuitas diperoleh hasil 0,36, rasio total utang terhadap aset atau DER diperoleh hasil 0,55. Nah, dari perhitungan rasio total utang dapat diketahui bahwa dari struktur modal PT Gaya Abadi Sempurna, utang yang digunakan sebesar 55% atau dapat diartikan hampir sama jumlahnya dengan ekuitas. Dari perhitungan rasio total utang jangka panjang terhadap ekuitas menunjukkan bahwa pendanaan utang jangka panjang lebih kecil dibandingkan modal ekuitas. Selanjutnya yaitu menganalisis cakupan laba terhadap beban tetap yang diperoleh hasil rasio besar 1,14. Nah, dari perhitungan tersebut menunjukkan nilai rasio laba terhadap beban tetap senilai 1,14 yang berarti lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan jumlah laba mencukupi untuk menutup beban tetap yang harus dilaporkan. Selanjutnya menganalisis hubungan arus kas dengan beban tetap diperoleh rasio arus kas terhadap beban tetap sebesar 1,08. Dan dari perhitungan tersebut menunjukkan nilai rasio arus kas terhadap beban tetap senilai ini berarti lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan jumlah arus kas atau uang tunai yang dimiliki perusahaan saat ini cukup untuk membiayai beban tetap yang harus dilaporkan oleh PT Gaya Abadi Sempurna. Selanjutnya memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Dan memprediksi kesulitan ini bisa digunakan rumus Altman-Z-Score, yaitu yang berasal dari rasio likuiditas ditambah usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif ditambah rasio profitabilitas atau ROA ditambah rasio struktur keuangan ditambah tingkat perputaran modal. Lalu setelah dijumlahkan keseluruhannya memperoleh nilai Altman-Z-Score sebesar 2,86. Nah, nilai Z-Score pada PT Gaya Abadi Sempurna menunjukkan nilai 2,86 yang berarti lebih dari batas bawah yang merupakan risiko tinggi yaitu sebesar 1,2 namun kurang dari batas atas atau risiko rendah sebesar 2,9. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan berada pada wilayah abu-abu atau ambigu mengenai probabilitas kebangkrutan di masa depan. Nah, perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut, namun lebih mendekati probabilitas yang rendah, yaitu mendekati batas atas tadi 2,9. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari seluruh perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa perusahaan telah dapat beroperasi dengan baik meski memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang paling besar yaitu perusahaan sangat buruk dalam melakukan penagihan piutang. Memang perusahaan sangat baik dalam meningkatkan penjualan di tahun 2019. Namun akibat kemampuan penagihan piutang yang buruk menyebabkan aset lancar yang dimiliki perusahaan lebih banyak dalam bentuk piutang dibandingkan dengan kas.
Nah, hal ini tentu menjadi nilai negatif karena bagaimanapun dalam melakukan pembiayaan seperti beban dan pengeluaran lain, perusahaan membutuhkan aset yang dapat dibayarkan saat itu juga. Sedangkan piutang masih belum bisa kita bayarkan langsung pada saat itu juga, sehingga perusahaan harus memperbaiki kinerja dalam penagihan piutang. Nah, bagi para investor, dapat menjadikan PT Gaya Bali Sempurna ini sebagai salah satu pertimbangan karena PT Gas memiliki nilai yang positif atau untung dalam imbal hasil per saham yang dihasilkan. Meski laba per saham di tahun 2019 itu menurun, namun hal ini terjadi akibat perusahaan baru saja melakukan penawaran perdana untuk melakukan saham untuk menjual saham ke masyarakat. Nah, dalam laporan keuangan dijelaskan tujuan utama dari peningkatan modal perusahaan tersebut tadi adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Namun tetap harus dilakukan penilaian lebih mendalam dikarenakan dapat ya dari penilaian ROIC tadi menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memanfaatkan secara maksimal untuk mengolah modal yang diinvestasikan pada perusahaan menjadi pendapatan atau laba. Nah, bagi para kreditur tidak perlu khawatir untuk meminjamkan dana pada PT Gaya Bali Sempurna karena dari perhitungan likuiditas yang telah dilakukan tadi menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk membayar kewajiban atau utang yang dimiliki. Sekian penjelasan analisis keuangan untuk PT Gaya Bali Sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.